Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi biddarini amin. Kita lanjutkan najis yang ketiga, yakni najis mutawassithah. Wa ma najasa bi ghairihima, apa saja yang terkena najis dengan selain keduanya, ai bi ghairil kalbi wa nahwi, dengan selain anjing dan seumpamanya, wa ghairi baulis sabil mazkur, dan selain kencing bayi laki-laki yang telah disebutkan, yaitu yang belum memakan makanan kecuali ASI. Illam takun ainun, jika tidak adalah ain najisnya, jika tidak adalah ain bentuk benda, minan najasati dari najis, fihi padanya barang tersebut atau sesuatu tersebut, misal baulin jaffa, kencing yang sudah kering, walam yudrak lahu ta'mun wala launun wala rihun, tidak didapati baginya kencing yang sudah kering, tidak ditemukan baginya kencing yang sudah kering, akar rasanya, warnanya, tidak juga baunya, itu niscaya kafa jaryul ma'i alaihi marratan, cukuplah mengalirkan air di atasnya najis marratan, sekali saja. Ketika kita diperkenalkan dengan dua jenis najis, ainiyah, hukmiyah. Nah, najis ainiyah hukmiyah tidak berlaku pada najis muwalladhah. Najis muwalladhah baikkah ainiyah kadia, hukmiyah kadia, kita dijilat anjing, air liur anjingnya masih ada, ainiyah, atau air liur anjingnya sudah kering, berarti hukmiyah. Hukumnya sama saja, dicuci 7 kali. Begitu juga kencing bayi laki-laki yang belum memakan selain ASI, masuk kategori hajis mukhaffafah. Apakah kencingnya masih ada, disebut najis ainiyah, atau kencingnya sudah kering, disebut najis hukmiyah. Cara mensucikan juga sama, dengan dipercikan air. Jadi najis ainiyah dan hukmiyah ini ternyata pembagian najis mutawassithah, bukan pembagian najis mukhaffafah, bukan pembagian najis muwalladhah. Walaupun najis mukhaffafah dan muwalladhah bisa dibagi kepada kategori ainiyah hukmiyah, hukumnya tidak ada perbedaan. Nah, cara mensucikannya tidak ada perbedaan. Jadi benda-benda yang bernajis selain yang berhubungan dengan anjing babi,
keturunan anjing dan babi, atau keturunan anjing babi dan hewan yang suci, muwallazah. Dan selain kencing bayi laki-laki, kalaulah ada benda yang bernajis dengan sebab selain dua jenis najis di atas, kalau ainnya tidak ada, cukup siramkan air sekali. Bagaimana kita memastikan ainnya ada tidak ada? Dengan memastikan 3 hal. 1, baunya enggak ada. 2, rasanya enggak ada. 3, warnanya enggak ada. Berarti menunjukkan tidak ada ainnya. Walaupun sudah kering tapi masih tercium baunya seperti kencing kucing, nah ini tetap namanya najis ainiyah. Jadi ainiyah itu bukan berarti nampak basahnya. Kering pun bisa saja ainiyah. Maka disebut ainiyah di sini. Disebut najis tidak ada ainnya di sini. Contohnya adalah baulin jaffa walam yudrak lahu ta'mun wala launun wala rihun. Najis kencing yang sudah kering yang tidak didapati lagi rasa, warna dan baunya. Itu disebut hukmiyah. Cara mensucikannya siram 1 kali saja. Wa in kanat ainum min hafihi wajaba izalatut ta'mi wa muhawalatu ghairi. Jika adalah ain darinya najis, jika masih ada ain darinya najis, fihi padanya benda, niscaya wajiblah menghilangkan rasa, wa muhawalatu dan mengusahakan selain rasa. Kalau rasa mesti hilang, tidak ada toleransi. Tapi kalau selain rasa, warna atau bau, mesti diusahakan hilang. Muhawalatu ghairi, mengusahakan selainnya rasa. Wala yaduru baqa'u launin, tidak mengapa masih ada warna, tidak masalah kekal warna, atau rihin kekal bau, sura zawaluf, yang sulit untuk menghilangkannya. Yang penting kita sudah mengusahakannya. Mana contohnya warna yang sulit dihilangkan? Kalau nidami, seperti warna darah. Kalau baju kita terkena darah, maka yang pertama kita hilangkan adalah rasa. Rasa di sini dengan jari kita raba, masih ada lendir, licin, itu rasa. Sudah hilang licinnya, usahakan hilangkan 2 hal, yaitu warna dan bau. Kalau sekiranya warnanya membandel, tidak bisa hilang, nggak ada masalah. Atau baunya saja yang tersisa, juga tidak masalah. Contohnya yaitu bau dari khamar, karihil khamri, seperti bau khamar. Bi khilafi ma iza sahula, dengan sebalik sesuatu apabila mudah ia hilang. Dengan sebalik sesuatu apabila mudah ia hilang, seharusnya bau itu mudah dihilangkan, warnanya mudah dihilangkan, tapi tidak hilang, fayadurru, maka membahayakan ia, memudaratkan ia. Titik. Wa fir rihi qaulun, tentang masalah bau ada 1 kaul. Apa kaulnya? Annahu yaduru baqa'uh fi tuhril mahalli, sesungguhnya mudaratlah sisanya bau dalam mensucikan tempat. Mudaratlah sisanya bau, kekalnya bau dalam mensucikan tempat.
Jadi kalau bau masih ada, maka harus dihilangkan sampai betul-betul hilang. Kalau enggak hilang juga, maka dianggap belum suci. Ini pendapat kedua. Nah, kemudian fil launi wajhun kadzalik. Tentang masalah warna, ada wajah seperti itu juga. Tadi kaul, berarti kaul kedua pendapat Imam Syafi'i. Kalau wajah, berarti pendapat murid Imam Syafi'i. Tentang masalah warna ada wajah, kadzalik begitu juga. Apa kadzalik? Yaduru baqa'uhu fi tuhril mahal. Berbahaya, memudaratkan, dianggap tidak suci, kekalnya warna pada mensucikan tempat. Fatartakibul masyaqqatu fi zawalihima, maka akan muncul kesulitan dalam menghilangkan keduanya warna dan bau. Akan muncul kesulitan dalam menghilangkan keduanya warna dan bau. Misalnya kalau warna najis itu seperti warna kunyit, susah untuk dihilangkan, kan timbul masalah hukum. Nah, timbul kesulitan kita dalam menghilangkan najis. Darah itu sangat sulit sekali dihilangkan warnanya di pakaian. Darah, apalagi kalau sampai darah itu terbiar lama, sulit untuk dihilangkan. Nah, sekarang kalau ikut kaul tersebut, ikut wajah, wajib hilang. Kalau nggak hilang nggak suci. Apa yang muncul? Masyaqqah. Nah, masyaqqah yang muncul. Maka kata Imam Nawawi, qultu, aku katakan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Rafi dalam Syarah Kabir, fa in baqiya ma'an darra ala sahih wallahu a'lam. Jika kekal kedua-duanya sekaligus, warna ada, bau masih ada, ma'an serentak sekaligus, darra, memudaratkanlah kekal kedua-duanya menurut pendapat sahih wallahu a'lam. Kenapa kedua-duanya kalau masih ada dianggap belum suci? Liquwati dilalatihima ala baqa'il ain, karena kuat menunjukkan keduanya ada warna dan bau. Liquwati dilalatihima, karena kuat menunjukkan keduanya warna dan bau atas kekalnya ain. Nah, atas kekalnya ain. Ada sejenis tu tai ayam yang baunya pekat sekali, nggak bisa dihilangkan, mirip dengan bau belacan, bau terasi. Nah, ambil pendapat yang pertama. Kalau bau saja yang sisa nggak ada masalah. Tapi kalau sempat kita ambil kaul kedua, masalah kalau ada baunya. Tapi kalau rasa nggak ada toleransi. Rasa itu kita raba dengan tangan, masih licin, itu dipastikan ada najisnya. Dan itu tidak sulit. Siram terus sampai kesat. Nah, baik itu mensucikan ketika istinja. Seseorang kalau istinja dicuci licin, berarti belum sampai kesat. Nah, kalau udah kesat dianggap sudah. Oh, masih ada baunya, nggak perlu dicek. Nah, tidak wajib mencek bau selesai istinja. Nah, maka Nabi tidak cek. Nabi hanya langsung mengusapkan tangan ke tanah lalu menyiramnya dengan air. Wathani, menurut pendapat kedua tidak. Kalau kekal warna dan bau sekaligus, enggak ada masalah, kata pendapat kedua. Kenapa enggak ada masalah? Lima syakkati, karena sulit bizawalihima, dalam menghilangkan kedua-duanya.
Kama law kana fi mahalain, sama halnya kalau ada kedua-duanya warna dan bau pada dua tempat berbeda. Sebagaimana kalau kekal keduanya warna dan bau fi mahalaini, pada dua tempat berbeda. Di baju kita nggak mau hilang-hilang warnanya, warnanya saja suci, suci. Di celana nggak mau hilang baunya saja, suci. Nah sekarang nggak mau hilang warna dan bau di satu tempat, apa bedanya? Kan sama saja. Misalnya ini, di lengan kanannya kena najis darah. Kalau lengan kanan sini, lengan kirinya kena najis darah, lengan kanannya kena najis tai ayam. Tai ayam yang hijau. Nah dicuci lengan kanan, warnanya hilang, rasanya hilang, tapi bau nggak mau hilang. Sudah dikasih pewangi, tetap aja mengalahkan bau pewangi. Apa hukumnya? Suci. Ini logika pendapat kedua nih. Masuk juga ada yang logika. Nah, lengan kiri kena darah, kita cuci, rasanya hilang, baunya hilang, warnanya ada. Apa hukumnya? Suci. Sekarang kita punya dua baju, satu sisa baunya, satu sisa warnanya. Apa hukumnya? Dua lengan itu suci. Nah, sekarang dempet dia, terletak pada tempat yang sama. Apa bedanya sama tempat berbeda? Ada kedua-duanya tempat berbeda, ada keduanya tempat yang sama, apa bedanya? Nggak ada bedanya, sama saja. Hanya saja ini di kiri, ini di kanan. Sekarang nempel keduanya. Najis, ada warna, ada bau sekaligus. Sangat logika sekali. Nah, tapi menurut pendapat pertama tidak. Karena yang membandel dari najis itu jarang yang kedua-duanya membandel. Kalau warna saja, kalau bau saja. Kalau sempat membandel kedua-duanya, itu indikasinya najis masih ada di situ. Kenapa? Karena dia punya 3 sifat. Rasa, warna, bau. Sekarang sifat rasa hilang, tinggal 2 sifat. Berarti berat dugaan najis masih ada, karena sifat dominannya masih banyak. Karena sifatnya masih banyak yang tinggal daripada yang hilang. Yang hilang baru 1, yang sisa masih 2. Ini logika pendapat pertama. Lalu Imam Nawawi, Imam Rafi'i ngambil pendapat pertama karena lebih kuat dukungan dalilnya, yaitu hati-hati. Wala tajibul isti'anatu fi dzawil athari bi ghairil ma'i. Tidak wajib isti'anah, minta bantu, maksudnya mengusahakan. Tidak wajib mengusahakan dalam menghilangkan bekas dengan selain air. Dengan selain air. Ketika kita cuci baju berdarah, rasanya tidak ada, warnanya nggak mau hilang, itu hanya wajib dengan air saja. Maka kalau ada orang mengatakan kalau kamu kasih deterjen akan hilang darahnya, wajib nggak menggunakan deterjen? Pendapat pertama mengatakan tidak wajib. Nah, tidak wajib mengusahakan untuk menghilangkan bekas dengan selain air. Apalagi kalau sudah kita coba dengan semua cara, nggak mau hilang juga warnanya. Kasih sabun, deterjen nggak mau. Atau orang kasih odol, bisa, odol juga nggak mau. Campur odol dengan cuci piring, nggak mau juga. Campur ketiga-tiganya, nggak mau juga. Katanya kasih pemutih sedikit, nggak mau juga. Hanya ada pudar warna baju di situ. Tahu aja warna darahnya ada, itu udah pasti
Nah, sudah pasti sah. Wakilah pendapat kedua mengatakan wajib. Nah, kalau darah, bekas darah, warna darah tidak mau hilang dengan air saja, wajib kita mencari usaha dengan benda-benda lain. Apakah digosok dengan sabut, atau dengan batu, atau dengan bros. Mentasih akannya pendapat kedua oleh pengarang Imam Nawawi dalam kitab Tahqiq dan kitab Tangqih. Titik. Habis permasalahan tentang najis. Sekarang kita masuk metode dalam mensucikan najis, atau syarat ketentuan dalam mensucikan najis. Wa yustaratu wurudul ma'i alal mahalli. Disyaratkan menyiramkan air ke atas tempat bernajis. Disyaratkan mendatangkan air atas tempat yang bernajis. Lal asru, tidak disyaratkan memeras pada pendapat asal. Memerah atau memeras? Memeras. Tidak disyaratkan memeras pada pendapat asal. Asal itu pada keduanya, wurudul ma' wal asru. Jadi tidak boleh mensucikan benda bernajis dengan mencelupkan ke air, tapi harus air yang dituangkan dari atas. Nah, dan tidak disyaratkan memeras. Jadi selesai kita siram kain, maka air yang ada dalam kandungan kain itu tidak wajib diperas. Nah, muqabil pendapat kedua mengatakan wajib. Jadi kalau antum nyuci baju, kemudian airnya, kain itu ditumpuk dalam ember, tidak diperas, menurut pendapat kedua belum suci. Karena najis, air wusalah, air yang terserap dalam kain masih ada di dalam, dan itu mengandung najis. Maka kata mereka wajib diperas. Itu pendapat dhaif. Muqabilnya fil ula, pada masalah pertama mana? Wurudul ma'. Muqabilnya, muqabil asal fil ula pada masalah pertama yaitu wurudul ma', ada kaul Ibnu Surayj fil ma'il qalil, pada air yang sedikit. Idza aurada atau urida, idza urida alaihil mahallul najis, apabila didatangkan ke atasnya air, apabila didatangkan ke atasnya air akan tempat yang terkena najis, liyutahhirahu, supaya mensucikan ia seseorang akannya tempat, kasaubi, seperti pakaian misalnya, niscaya yagmisu fi ijanatin ma'an, mencelupkan ia seseorang pada ijanati ma'in, mencelupkan ia seorang fi ijanati ma'in. Apa maksud ijana? Ada taklik di situ. Tolong kamu saya. Bak air. Niscaya mencelupkan ia seseorang pada bak air. Ijanati ma'in, pada bak air.
artinya air yang kurang 2 kula. Kadzalika, seperti demikian, innahu yatharu, sesungguhnya air mensucikan ia akannya pakaian. Kama laukana waridan, sama halnya kalau ada ia air itu yang datang, sebagaimana kalau ada ia air itu yang datang. Dengan sebalik, ma lau al-karihu fihi, sesuatu jikalau mencampakkan akannya benda bernajis oleh angin ke dalam air, maka bernajis ia air dengannya benda. Ini kaul khilafiyah yang bisa kita gunakan ketika darurat atau makan bakso pinggir jalan. Seseorang tukang bakso, dia jualan keliling. Ketika jualan keliling, dia cuci piring-piringnya, air 1 ember, dicelup sehari dan malam. Cari tempat makan nggak ada, dibungkus nggak ada tempat juga di tempat nanti, makanlah di situ. Tapi kita tahu ini piring dicelup ke dalam air tanpa air mengalir. Khair, darurat, ambil kaul yang tadi. Kemudian pergi satu tempat, Masya Allah, khurut misalnya, nggak boleh oleh pengurus nyuci di masjid, kain sudah banyak numpuk, terpaksa bawa ke laundry. Cari laundry syariah nggak ada, laundry biasa. Apa pertimbangannya memberikan ke laundry biasa? Kita tahu cara prosesnya tidak sah. Ada pendapat yang membolehkan, yaitu pendapat Imam Ibnu Surayj. Jadi kata beliau, kalau benda bernajis pengen kita sucikan lalu dicelupkan ke dalam air yang kurang 2 kula, maka hukumnya sama saja kalau air kita siramkan ke benda tersebut. Yang penting ada unsur kesengajaan mencelupkannya, merendamnya. Lain halnya kalau kain bernajis, tertiup angin lalu jatuh ke wadah, jatuh ke air, maka air bernajis. Tapi jangan dipakai untuk harian. Pakai untuk darurat saja. Maka kalau sekiranya antum perlu juga ada laundry, itu jangan laundry pakaian sholat, laundry selimut, laundry bedding. Tapi kalau sekiranya pakaian sholat yang di laundry, ini khawatir ibadahnya tidak sah. Khair. Kemudian pendapat yang kedua, khilaf pada masalah kedua, wal khilafu fi tsaniyati mabniyun alal khilafil ati fi taharatil ghusalah. Khilaf pada masalah kedua. Mana masalah kedua sebenarnya? Kembali rujuk ke matan. Wa yustaratu wurudul ma'i alal mahal lal asru fil asahi. Disyaratkan mendatangkan air ke tempat, tidak disyaratkan memeras. Pendapat asoh pihima pada keduanya. Mana keduanya?
Abu. Mana keduanya? Wurudul ma asru. Wa fi tsaniyah, masalah kedua. Mana masalah kedua? Al-asru. Jadi pendapat yang asah pada dua masalah di atas, memang kalau mencuci benda bernajis harus air yang kita siramkan ke benda, bukan benda yang kita masukkan ke dalam air. Alhamdulillah. Yahdikumullah yusru balakum, masyaallah, nikmat sekali. Jadi mensucikan benda bernajis memang air yang harus disiramkan, bukan benda yang masuk ke dalam air dalam konteks kurang 2 kula, kurang 500 liter Baghdad. Kemudian khilafnya dengan Ibnu Suraj. Wal khilafu fi tsaniyah, perbedaan pendapat pada masalah kedua. Pendapat pertama mengatakan setelah kita cuci baju tidak wajib diperas air yang ada di dalam baju tersebut. Dijemurkan dalam keadaan basah-basah pun kalau sudah kering tetap asalnya suci. Nah, pendapat kedua mengatakan tidak, harus diperas. Nah, perbedaan pendapat pada masalah kedua tersebut didasari kepada khilaf yang akan dibahas nanti. Mabniyun alal khilafil ati, didasari kepada khilaf yang akan dibahas nanti dalam masalah toharatil wusalah, kesucian atau status suci air bekas basuhan. Wusalah adalah air yang terlepas dari benda yang dicuci. Wusalah adalah air bekas daripada cucian sebuah benda. Itu wusalah, baik yang menetes ke bawah maupun yang terserap di dalamnya. Ingkulna bi taharatiha wa huwa azhar. Jika kita katakan dengan sucinya wusalah, dan itu adalah pendapat yang kuat, fala yustaratul asru, maka tidak disyaratkan memeras. Wa illa, jika tidak kita katakan suci wusalah tersebut, usturita, niscaya disyaratkan ia memeras pakaian. Wa yakumu maqamahu al-jafafu fil asahi, menempati pada posisi yang mengeras oleh mengeringkan, menurut pendapat yang kuat. Menempati pada posisinya memeras oleh mengeringkan pada pendapat yang kuat. Jadi kalau kita bilas baju, kemudian hasil bilasan itu kita tidak taruh dalam ember, tapi kita taruh di atas tempat sehingga airnya netes ke bawah, itu sudah masuk mengeringkan, dan itu sudah menempati posisi memeras. Jadi enggak wajib diperas. Yang penting ada usaha mengeringkan, ada usaha air jatuh itu enggak numpuk. Nah, air jatuh enggak numpuk di wadah. Siapkan embernya, mungkin ember yang berlubang, mungkin keranjang, sehingga kalau kita taruh dia turun ke bawah. Nah, maka dalam masalah pakaian mungkin kita ambil pendapat yang kuat, tapi dalam masalah mencuci daging ini, supaya kita enggak was-was, kita ambil metode yang kedua ini. Ketika cuci daging langsung pindahkan ke tempat yang ada penirisnya, sehingga darah dan airnya turun ke bawah. Tapi kalau kita tampung di wadah yang tidak berlubang, nanti ada lagi numpuk di sana air darah. Nah, numpuk air darah yang dimaafkan yang mana?
darah yang ada dalam celah-celah daging itu yang dimaafin. Nah sekarang darah itu sudah menyebar keluar dari celah-celah daging, menyebar dia ke air, airnya jadi bernajis lagi, maka bernajis lagi dagingnya. Ini bukan masalah usalah, ini masalah darah dimaafin. Nah kalau sekiranya kita selesai cuci daging misalnya, kita letakkan ke tempat yang peniris, maka kita ketika ngambil daging itu nggak nampak darah. Jadi was-wasnya nggak ada. Nah, jangan pula dicuci daging sampai nggak ada darahnya. Cuci lagi, ada darahnya. Cuci lagi, sampai ada darahnya. Bagaimana supaya nggak berdarah? Direbus dulu baru cuci. Saya rebus, buang airnya. Kemudian baru dimasak. Tinggal makan ampas daging. Nah, tinggal ampas daging. Nah, kalau bisa daging itu nggak perlu dicuci. Yang penting ketika mengulitinya tidak kena darah. Tapi karena kita sulit mengulitinya tidak bernajis, kadang-kadang tek kambingnya lagi. Nah, cara yang paling bagus mungkin setelah dikuliti, bersihkan semuanya. Lepas itu dicuci, siram aja. Setelah disiram, digantung, kan kering deh. Masa kering baru diiris, baru langsung dimasak. Supaya karena darah yang ada dalam daging itu nggak perlu dicuci. Tapi karena kita ada iris-iris, dicuci, jadi darahnya keluar. Ada lagi yang ihtiyat dalam mensucikan, dia baca bab najis, maka dicuci daging itu sampai putih. Nah, seperti bibirnya. Nah, nggak ada lagi sehatnya, nggak ada lagi gizinya, sudah lenyap, sudah larut dan air. Saya rasa cara penanganan daging yang paling tepat itu setelah dikuliti, buang ususnya di dalam, cuci bagian rongga dalam, cuci bagian daging, baru kita keringkan. Setelah kering baru kita iris. Karena darah di dalam itu dimaafin. Bukan pengen makan darah. Nah, saya rasa itu lebih enak lagi masakannya. Karena banyak darah yang nggak terbuang. Nah, wal azharu taharatu wusalatin tanfasilu bila taghayyurin wa qad tahural mahallu. Pendapat azhar itu suci wusala. Kembali kepada kalimat di atas, bi khilafil ati, dengan perbedaan pendapat yang akan disebutkan nanti. Nantinya itu enggak lama. Nah, itulah nantinya itu, wal azhar taharatu wusala. Nanti itu bukanlah bab setelahnya. Nantinya itu langsung. Nam ala khilafil ati fi taharatil wusala. Seolah-olah pembahasan wusala itu jauh di belakang. Ternyata musannaf sebutkan langsung, wal azharu taharatu wusalatin tanfasilu bila taghayyurin. Menurut pendapat yang kuat, suci air bekas cucian yang terpisah dari benda dengan tidak berubah. Pendapat azhar, suci air bekas basuhan yang terpisah, ia air bekas basuhan, artinya sudah menetes dari benda yang dicuci dengan tanpa berubah, dan sungguh telah suci tempat yang dicuci. Maksud tempat di sini barang yang dicuci. Kalau sekiranya pakaian yang kita cuci itu belum suci, maka air yang menetes adalah najis. Kalau pakaian yang kita cuci sudah suci, maka air menetes dari pakaian tersebut hukumnya suci dengan syarat tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Li'annal munfasila ba'du ma kana muttasilan bihi wa qad furida tuhruhu. Li'annal munfasil ba'du ma kana muttasilan bihi,
karena sesungguhnya yang terpisah itu, li'annal munfasila, karena sesungguhnya yang terpisah itu, terpisah maksudnya yang menetes dari benda, itu bahagian sesuatu yang ada ia sebelumnya itu bersambung dengannya. Li'annal munfasila, karena sesungguhnya air yang sudah terpisah itu bahagian dari sesuatu yang ada ia itu bersambung dengan sesuatu. Jadi air yang menetes dari kain yang kita cuci itu merupakan bagian air dari yang nyerap di kain. Nah, itu kan bagiannya. Waqad furida tahruhu, dan kita sudah mentakdirkan, sudah menghukumi sucinya benda. Nah, kalau bendanya sudah suci, air yang terserap juga sudah suci, maka yang terpisah dari yang terserap yang jatuh dari kain itu juga suci. Pendapat kedua mengatakan annaha najasa. Pendapat kedua mengatakan sesungguhnya gusala itu bernajis. Kenapa dikatakan bernajis? Lintiqa'il mar'i ilaih, karena berpindah mana kepadanya gusala. Karena berpindahnya mana di situ maksudnya hukum najis kepadanya gusala. Tadi pakainya suci, tadi pakainya bernajis. Lalu kita siram dengan air, lalu pakaiannya suci. Najis yang ada di benda tadi kemana perginya? Pindah ke air. Nah, itu menurut pendapat yang kedua. Jadi gusala hukumnya najis, karena dia telah membawa najis yang ada di pakaian. Kalau sekiranya pakaian yang kita cuci itu suci, najisnya sudah hilang, lalu air bekas basuhnya suci, lalu najis itu pergi kemana dia? Ini logika pendapat kedua. Kemana najisnya? Terbang? Enggak. Nah, ketika pakaian kita bernajis, kita cuci, pakaiannya suci, najis yang ada di kain tadi tentu pindah ke air. Maka airnya hukumnya najis. Itu dasar pendapat kedua, sesungguhnya gusala najis karena berpindah mana kepadanya. Mana itu maksudnya najis. Sebagaimana pada mustakmal dalam mengangkat hadas, air yang dipakai dalam mengangkat hadas. Ketika kita berwudu, sebelum kita pakai berwudu, apa status airnya? Suci, mensucikan. Nah, setelah kita pakai berwudu, apa status airnya? Suci. Kenapa suci? Suci tapi tidak lagi mensucikan. Kenapa dia tidak lagi mensucikan? Karena dia sudah membawa hukum hadas. Nah, dia telah membawa hukum hadas. Karena hadas tidak menghilangkan status. Karena hadas itu bukan najis, sehingga dia menghilangkan sifat tuhuriyah saja. Sifat suci mensucikan saja. Sementara dalam bab najis, dalam bab najis, najis itulah yang berpindah ke air. Maka airnya jadi najis. Oke. Bisa dipahami logikanya. Nah, sudut pandang kenapa dibilang najis. Wa minhu kharaj. Nah, wa minhu kharaj. Darinya hadas keluar ia air. Darinya hadas keluar ia air. Sehingga status airnya berbeda. Nah, kenapa dalam bab mensucikan najis, najis itu tidak merubah status air, sementara dalam bab hadas, hadas bisa merubah status air. Wa fil qadimi annaha matharatun. Menurut pendapat qadim, sesungguhnya gusala itu hukumnya suci. Lima taqaddam fil mustakmal, karena pembahasan yang telah lalu dalam bab mustakmal
dalam mengangkat hadas. Menurut pendapat qadim, sesungguhnya air wusalah itu hukumnya suci, karena pendapat yang telah terdahulu dalam bab mustakmal dalam mengangkat hadas. Rujuk kembali bagian awal bab ini, yaitu tentang air mustakmal dan bab hadas. Di sana qadim berpendapat air mustakmal itu suci. Nah, maka air wusalah juga suci. Titik. Fa in fasalat mutaghayyiratan aw ghayra mutaghayyiratin wa lam yathirin mahallu fa najisatun qat'an. Maka jika terpisah ia wusalah, disebut wusalah, sudah paham maksudnya? Maka jika terpisah ia wusalah hakadan dia berubah warna, rasa atau bau, atau tidak berubah dan belum suci tempatnya, dan belum suci tempat, maksud tempat itu benda yang kita cuci, baik tempat ataupun pakaian, mahal, maka dianya wusalah itu bernajis sepakat ulama. Dianya wusalah bernajis sepakat ulama. Pengamalan ini ketika antum membilas pakaian bernajis, lalu air bekas basuhnya mengenai pakaian yang kita pakai, maka pakaian yang kita pakai bernajis karena yang kita bilas masih bernajis. Tapi apabila kita bilas pakaiannya sudah suci, air bilasan yang mengenai pakaian kita suci, karena wusalah hukumnya suci apabila terpisah dari tempat yang dicuci dalam keadaan tidak berubah dan tempat yang kita cuci itu sudah suci. Dan atau kepada mutaghayyirah, maka jika terpisah ia wusalah haka dan bertambah timbangannya. Jika terpisah ia wusalah haka dan bertambah timbangannya wusalah, ba'da tibari ma ya'khuzuhul mahal, setelah menghitung, setelah memperkirakan sesuatu yang menyerap akannya oleh tempat, kat taghayyur fil asahi, berarti bukan ataf muqtada. Wa ziyadatu wazniha ba'da i'tibari ma ya'khuzul mahal ka taghayyur fil asal. Iranya mubtada jangan di ataf. Dan bertambah timbangannya wusalah setelah menghitung sesuatu yang menyerap akannya oleh tempat, itu sama dengan air berubah menurut pendapat ashah. Ini enggak ada dalam pengamalan kita. Nah, kenapa enggak ada dalam pengamalan? Karena mesti dihitung. Misal nih, ulama fikih umpamakan, kalau kita cuci ini, pakaian kita bernajis, nah, kita cuci dengan air, airnya misalnya 2 liter, kita siramkan sampai habis, kemudian air yang menetes ke bawah kita tampung dalam wadah. Nah, kemudian air itu sudah ada dalam wadah, ini namanya apa? Wusalah. Nah, wusalah ini berubah, hukumnya apa? Najis. Wusalah ini enggak berubah, tapi kain masih bernajis, apa hukumnya? Najis. Sekarang wusalahnya tidak berubah,
Pakaiannya sudah suci. Apakah ini sudah pasti suci? Pakaian sudah suci. Wusalahnya kita tampung, itu nggak berubah warna sama bau dan rasanya. Apakah sudah pasti suci? Sudah? Belum? Apa syaratnya supaya bisa suci? Tidak bertambah timbangannya. Nah, tidak bertambah jumlah airnya. Nah, untuk memastikan jumlah air, kita tadi pakai 2 liter. Kita lihat bekasnya ini sampai nggak 2 liter. Nah, oh tidak sampai, sudah berkurang. Ini juga kita hitung. Kira-kira yang ada dalam kain ini berapa liter. Nah, perkiraan di sini 1/2 liter dalam kain. Berarti yang dalam wadah harusnya 1,5. Tapi 1/3/4. Berarti bertambah apa berkurang? Bertambah berkurang? Bertambah. Yang bilang berkurang. Karena di sini 1/2 liter. Di sini 1/3/4. Berarti bertambah 1/4 liter. Airnya najis. Tapi kalau sekiranya dalam penampungan hanya 1,5 liter atau 1/4 liter, maka wusalanya suci. Di mana alasan pendapat mengatakan kalau bertambah itu najis? Karena kainnya tidak bertambah, airnya tidak bertambah, lalu ada yang menambah, pasti yang menambahnya itu adalah najisnya, sehingga dikatakan dia bernajis. Ya, pertanyaannya, siapa yang mau menakar air cucian ember itu? Hah? Nggak ada orang mau menakar. Antum nyuci itu ditakar dulu airnya, nggak mensiram saja. Nah, tanpa ditakar-takar dan tanpa perlu diperhitungkan. Nah, jadi ini hanya ada dalam pembahasan hukum, tidak ada dalam praktek. Khair. Wahal yuhkamu binajasatil mahalli bima idam fasalat mutaghayyiratan aw zadatal wazni wala asar bihi yudrak wajhani. Nah, tadi kita bahas hukum tentang apa? Wusalah. Sekarang benda yang dicuci itu apa hukumnya? Benda yang kita cuci itu apa hukumnya? Apakah akan dihukum dengan bernajis tempat? Apakah akan dihukum dengan bernajis tempat, artinya benda yang dicuci? Fima, dalam kasus, dalam kejadian, idan fasalat mutaghayyirah, apabila terpisah ia wusalah dalam keadaan berubah, atau terpisah ia wusalah dalam keadaan bertambah timbangan, wala asara bihi yudraku, dan tidak ada bekas dengannya benda yang dicuci, itu yang bisa didapati. Wajhani, 2 pendapat. Nah, asar bihi la yudrak, bekas najis, kesan najis pada benda yang dicuci tidak bisa kita lihat lagi. Udah nggak ada bekasnya. Hanya saja air yang jatuh dari kain yang dicuci itu berubah warnanya. Kalau kita lihat bekas najisnya, nampak bekas najisnya kita cuci, bekas najisnya nggak ada lagi. Nah, wala asaro bihi yudraku, tidak ada lagi bekas pada benda yang dicuci yang bisa didapati. Tapi airnya terpisah berubah. Air yang terpisah itu bertambah timbangannya. Pertanyaannya, benda ini sudah suci atau belum? Wajhani, 2 pendapat. As-sahhuhuma fitutimma wal mu'tamad fayuhkamu ala baqa'in najasatil mahalli bin najasatil wusalah. Maka pendapat yang kuat dari 2 wajah tersebut, as-sahhuhuma, pendapat yang kuat dari 2 wajah tersebut di dalam kitab Tutimmah
dianya itu pendapat muktamad itu, maka dihukum dengan kekal najis pada tempat yang dicuci dengan sebab bernajisnya wusalah. Jadi kesimpulannya, kalau air bekas cuciannya masih kotor, maka pakaiannya belum suci. Kalau setiap kali disiram masih ada busa-busanya, nah walaupun dikatakan busa itu tidak najis, tapi keberadaan busa menunjukkan keberadaan najis karena dia dicuci dengan sabun. Maka perlu dibilas sampai busanya hilang. Siram. Jatuh airnya ke lantai, keluar busanya. Siram lagi, jatuh air ke lantai, berbusa. Nah, berbusanya air di bawah menunjukkan ada busa di dalam. Nah, ketika busa tidak hilang, berarti najis yang kita hilangkan yang busa juga enggak hilang. Lain halnya kalau pakaian kita cuci itu enggak bernajis, kan suci, enggak ada masalah. Tapi tetap aja subhat kalau busanya belum bersih. Karena kita tidak bisa pastikan apakah busa itu, sabun itu terbuat dari kimia yang suci atau kimia bernajis. Allahu Akbar. Wa aksuhu mutlaqan bi najasatil wusala wa aksihi mutlaqan, dan sebaliknya secara mutlak. Kalau wusalanya najis, berarti bendanya najis. Kalau wusalanya suci, berarti bendanya suci. Gak ada? Oh maaf, saya turun kemana? Nggak ada. Dari mana nggak adanya? Oke. Saya turun ke Kuyubi. Kita antum seperti apa susunnya? Sama. Matanya ada mata? Ya? Nah, jadi saya dari tulisan sama besar semua. Nah, dari sini nyambungnya kemana pas? Nyambung kemana? Sampai yang mana? Kebaca ke sini. Harusnya sini. Tapi betul sambungannya, nggak salah. Makanya mana aja deh. Pas sekali sambungnya. As-suhuma fit tutimah wal mu'tamad fayukamu ala waki najasil mahal. Ternyata dia letaknya di atas. Wajahani as-suhuma fit tutimah. Naam. Kayaknya kurang tepat nyambung ke atas. Wajahani as-suhuma fit tutimah. Pendapat yang kuat dalam kitab tutimah itu dong. Apa pendapat yang kuat dalam tutimah? Hah? Najis. Di mana? Jawab dari halukamu bi najasatil mahal. Naam. Kemudian Pembahasan baru mustaqmal fi qira'atis salat.
Khair. Nah, apakah dihukum najis tempat dalam kasus apabila terpisah ia usala dalam keadaan berubah atau bertambah timbangan dan tidak ada bekas dengannya yang bisa didapati? Dua pendapat yang asah kedua-duanya di dalam kitab Tutimah adalah na'am. Iya, najis. Na'am tu bukan iya najis biasanya itu. Na'am tu biasanya udah selesai pembahasan baru na'am. Iya, oh begini. Tolak tasdik dari apa namanya? Dari istifham hal jawabnya begitu. Na'am. Najis. Titik. Wal musta'malu fil karati tsaniya wa tsalisa fi izalatin najasa tuhur. Air yang digunakan pada kali kedua, dan kali ketiga dalam menghilangkan najis itu suci mensucikan. Nah, air kali pertama kali kedua suci mensucikan. Begitu juga di dalam bab hadas. Nah, air musta'mal adalah air yang digunakan dalam basuhan wajib. Nah, dalam basuhan wajib. Nah, ketika kita wudhu cuci muka kali pertama, airnya musta'mal. Kalau kita cuci kali kedua dan ketiga, airnya tidak musta'mal, suci mensucikan. Nah, begitu juga dalam mensucikan najis. Ketika kita siram kali pertama, najisnya hilang. Ini syaratnya hilang ya. Kemudian kita siram lagi kali kedua, itu airnya suci mensucikan. Kita siram kali kedua, suci mensucikan. Kalau siraman kali pertama sudah suci, tapi kalau belum enggak. Pendapat kedua, suci doang, bukan suci mensucikan, suci doang. Tahir faqat, bukan tuhur. Kalau tuhur dia punya kapasitas, kemampuan mensucikan, sementara kalau tahir suci doang. Titik. Walau najasa ma'i'un, jikalau bernajis benda cair, yang kita bahas barusan benda padat yang bisa dicuci. Bagaimana kira-kira kalau bernajis benda cair? Minyak goreng kemasukan tai cicak. Lau najasa mai'un, jikalau bernajis benda cair, kal khalli seperti cuka, wat apa tidak dabas, dabus, hah? Manisan. Itu di kamus. Manisan? Manisan anggur. Barisnya apa? Dabus, dabas, dibsun. Kal khalli wa dibsi, seperti cuka dan manisan anggur, wa duhni dan minyak. Ta'azzara dengan mu'jamah titik 2, ta'azzara tathiruhu, enggak mungkin mensucikannya. Nah, kalau benda cair sudah bernajis, tidak ada lagi cara untuk disucikan, hanya satu-satunya dibuang saja. Gulai kambing masuk tai cicak, dibuang saja, kuahnya dibuang, daging cuci lagi, buat bumbu baru lagi. Wakilah, pendapat kedua, yutharud duhnu atau yathurud duhnu,
bisa suci minyak. Seperti minyak zaitun, minyak sawit, minyak goreng yang kita pakai, bi ghaslihi, dengan cara mencucinya. Nah, minyak bisa dicuci. Mana caranya? Bi ayyusabba alaihi fi ina'in ma yaghlibuhu, dengan bahwa dituangkan ke atas minyak di dalam wadah ma yaghlibuh, sesuatu yang mengalahkan akannya minyak. Hah? Fi ina'i ma'un. Oh, ma'un. Bi ayyusabba alaihi fi ina'in ma'un, dengan bahwa dituangkan di atasnya minyak di dalam wadah akan air yang mengalahkan ia air akannya minyak. Mengalahkan artinya mengalahkan jumlah. Nah, yang mendominasi, kalau minyaknya 2 liter, airnya tuangkan 3 liter minimal. Wa yuharraku bi khasabatin, lalu digerak-gerakkan ia dengan kayu, aduk dengan kayu. Diaduk-aduk hatta yasilal ma'u ila jami'i ajza'i, sehingga sampailah air ke seluruh bagian-bagiannya minyak. Aduk terus sampai nyatu minyak dan air. Arti menyatu itu bukan menyatu dalam bentuk, tapi minyaknya terpecah-pecah. Terpecah bagian-bagian kecil sehingga terserap air di celah-celahnya. Summa idza sakana, kemudian apabila dia telah tenang, dibiarin tenang, wa alad duhnul ma'a, kemudian naiklah minyak ke atas air. Kemudian naik minyak ke atas air, minyak naik ke atas air turun ke bawah. Yuftahul ina'u min asfalih, dibukalah wadah dari arah bawahnya. Liyakhrujal ma'u, supaya keluar airnya. Nah, didasari pendapat disyaratkan memeras. Nah, kalau kita pakai pendapat harus peras. Kalau pakai pendapat enggak harus peras, ya sudah. Tapi tetap aja dikeringkan. Tetap saja dikeringkan. Nah, cara mudahnya dimasukkan dalam kulkas. Ketika masuk kulkas dengan cuaca suhu yang tidak terlalu dingin, maka minyaknya akan membeku, airnya masih cair. Atau minyaknya di atas, airnya di bawah. Tinggal dipotong, sudah, buang airnya, pakai minyaknya. Ini cara mensucikan minyak, satu kaul. Bisa kita gunakan darurat. Kalau fatal akibatnya, seperti mau goreng kerupuk, udah masuk minyak 5 liter, masuk tercecak ke dalam. Apa akan dibuang? Hah? Dibuang 5 liter. Dipakai najis. Pakai kaul yang kedua ini. Tapi kalau minyak dikit, buang saja. Kualinya juga jelek juga, engkau kualinya sekalian. Apa masalahnya? Tapi ini minyak banyak soalnya. Atau orang yang sedang bikin minyak karambi, nah tinggal nunggu tinggal nunggu beberapa saat lagi, minyak dah mau jadi, masuk tercecak. Kelapanya berapa buah? 100 buah barusan dibuat. Dia pun sudah capek membuatnya. Nah, sekarang dibuang karena garam masuk tercecak. Saya rasa berat untuk dia buang. Oke, kita tawarkan pendapat kedua. Masukkan takar minyak kelapa itu berapa liter? Masukkan dalam sebuah wadah. Siapkan wadah yang ada tutup di bawah. Kasih air 2 kali lipat daripada minyak tersebut. Aduk sampai rata. Sudah aduk sampai rata, biarkan minyak ke atas, air ke bawah. Buka tutupannya di bawah. Selesai.
Tinggal dah mau habis, tutup, masukkan ke kuali, panaskan lagi untuk mengeringkan air, lalu jual. Nah, jadi ada, maka dikatakan ikhtilafu ummati rahmah. Di sanalah rahmat Allah ketika ada khilafiyah. Nanti ketika pulang ke akhirat ternyata itu salah, kita sudah mengamalkan satu kaul ulama. Ya Rabb, saya nggak tahu hukumnya, cuma ada bilang begitu, saya pakai. Nah, kata Allah, ya sudahlah, karena kamu mengamalkan pendapat ulama. Tapi kalau nggak ada kaulnya, kita buat, oh habis kita di akhirat. Warudda hadzal wajah bihadisi Abi Daud. Ditolak ini pendapat dengan hadis Imam Abu Daud dan selainnya Imam Abu Daud, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suila, pernah ditanya ya Nabi, anil fa'rati tamutu fis samin, tentang tikus yang mati dalam minyak sapi. Apa jawaban Rasul? Wa in kana jamidan, jika ada yang minyak itu beku. Kalau minyak kalian itu beku, kental, fa'alkuha, buang akannya tikus, wa ma haulaha, dan yang ada di sekitarnya. Jadi kalau rendang masuk cecak aman. Nah, buang cecaknya dan bumbu sekitarnya selesai. Tapi gula yang masalah. Wa in kana ma'yan, kalau dia cair, fala taqrabuhu, jangan kalian dekati akannya. Nah, ini ancaman. Nabi katakan jangan didekati, artinya nggak ada solusi lagi untuk dipikirkan. Jadi pendapat kedua tadi tertolak dengan hadis ini. Karena hadisnya berbicara tentang minyak. Sementara yang diistisna tadi adalah minyak. Menistisna sesuatu yang bertentangan dalam hadis. Sehingga pendapat itu rawan, rentan. Dalam sebuah riwayat menyebutkan akannya oleh Imam Khattabi, fa'arikuhu, tuangkan oleh akannya, tumpahkan oleh kalian akannya minyak. Falau amkana tathiru syar'an lam yakul fihi dhalik, jikalaulah memungkinkan, sekiranya memungkinkan mensucikannya minyak menurut pandangan syara', niscaya tidak akan bersabda, tidak akan mengatakan ia Nabi tentang demikian, maaf fihi, pada demikian minyak, akan demikian kalimat tuangkan, tumpahkan. Wa qad a'adal musannifu mas'alah fi babil bai', sungguh akan mengulang oleh pengarang nanti akan permasalahan ini dalam bab jual beli. Nanti dalam bab jual beli, masalah minyak najis akan diulang lagi. Di sana dikatakan salah satu syarat benda yang dijual adalah suci atau benda najis yang bisa disucikan. Bagaimana kira-kira menghukum menjual minyak yang bernajis? Kaulani, dua kaul. Kalau kita ambil pendapat mengatakan minyak bisa disucikan, maka boleh dijual. Ini akan diulang lagi nanti dalam bab baik. Alhamdulillah, wallahu a'lam.